Di sebuah kota kecil yang terlupakan, terdapat sebuah rumah sakit tua yang sudah lama tidak beroperasi. Rumah sakit ini yang dulunya dikenal dengan nama Rumah Sakit Santa Mari, terletak di ujung kota, dikelilingi pepohonan lebat yang semakin menjalar ke bangunannya. Bangunan itu tempat angker, dengan jendela yang pecah dan dinding yang sudah memudar. Namun, cerita mengenai rumah sakit ini tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat. Tahun 1975, Rumah Sakit Santa Mari adalah tempat yang cukup dikenal untuk pengobatan dan perawatan pasien. Salah satu perawat yang bekerja di sana adalah Suster Clara, seorang wanita muda yang baru saja bergabung dengan tim medis. Clara dikenal sebagai sosok yang ramah dan penuh perhatian, selalu memperhatikan setiap pasien dengan penuh kasih sayang. Namun, setelah beberapa bulan bekerja di rumah sakit itu, Clara mulai merasa ada yang aneh. Meskipun rumah sakit itu terkesan tidak terawat, pasien-pasien di sana tampak cepat sembuh. Dan hampir semua dokter serta perawat yang bekerja di sana selalu mengatakan bahwa ada sesuatu yang menjaga mereka. Clara, yang awalnya merasa nyaman, mulai merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, seperti ada yang mengawasi setiap langkahnya. Suatu malam, Clara sedang bertugas sendirian di ruang perawatan. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki berat yang datang dari lorong. Meskipun tidak ada seorang pun di sana, ia bergegas menuju sumber suara dan menemukan sebuah kamar yang seharusnya kosong. Pintu kamar itu terbuka lebar, meskipun ia ingat bahwa ia sudah menutupnya tadi. Di dalam kamar, ia melihat seorang pasien tua terbaring lemah di ranjangnya. Matanya terbuka lebar namun kosong, seperti tidak melihat apapun. Clara menghampiri pasien tersebut dan menyentuh tangan si pasien. Tiba-tiba ia merasa tangannya menjadi dingin. Sangat dingin seperti memegang es. Ia terkejut, tapi sebelum ia bisa bertindak lebih lanjut, lampu di kamar itu mati dengan sendirinya. Dalam kegelapan, Clara mendengar bisikan halus dari sudut ruangannya. Jangan biarkan dia pergi. Keesokan harinya, Clara terbangun dengan rasa lelah yang luar biasa. Ketika ia masuk ke ruangan perawat untuk memeriksa pasien, ia mendapati bahwa pasien tua yang tadi malam ia temui telah meninggal dunia. Meski dokter sebelumnya menyatakan bahwa pasien itu dalam keadaan stabil. Namun yang lebih mengejutkan, pada catatan medis pasien itu ditemukan sebuah pesan yang tertulis di dalam halaman terakhir, dia sudah menunggu terlalu lama. Keanehan-keanehan semakin sering terjadi setelah malam itu. Clara mulai mendengar suara-suara aneh, benda-benda bergerak tanpa sebab yang jelas, dan perasaan takut yang terus mengganggu pikirannya. Ia mendengar cerita dari beberapa perawat senior bahwa rumah sakitnya itu dulunya adalah tempat untuk merawat pasien-pasien yang tidak bisa disembuhkan. Banyak di antaranya yang akhirnya meninggal dunia, tetapi ada satu cerita yang lebih gelap. Beberapa pasien meninggal dalam kondisi yang sangat mengerikan, dengan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan di wajah mereka. Pada suatu malam yang penuh kabut, Clara memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia pergi ke ruang bawah tanah rumah sakit yang selama ini terkunci. Di sana ia menemukan catatan lama yang tersembunyi di balik tumpukan arsip. Catatan itu mengungkapkan bahwa rumah sakit ini dulunya dipimpin oleh seorang dokter gila yang melakukan eksperimen-eksperimen kejam pada pasien-pasiennya. Banyak yang meninggal karena percobaan-percobaan yang salah dan tubuh mereka dikuburkan secara diam-diam di bawah rumah sakit. Clara, yang semakin terobsesi dengan rumah sakit itu, mulai mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki yang datang dari ruang bawah tanah
Bisikan yang menyebut namanya dan sering merasa bahwa ada yang mengikuti di belakangnya. Semua pasien ia rawat tampak terpengaruh oleh sesuatu jahat, seperti ada entitas yang mengikat mereka dengan kekuatan yang tak terlihat. Pada malam terakhir, Clara bekerja di Rumah Sakit Santa Mari. Ia melihat sesuatu yang mengerikan. Saat sedang membersihkan ruang perawatan, tiba-tiba ruangan itu dipenuhi oleh bayangan hitam yang bergerak cepat, berkeliling menari-nari di sekitar ruangan. Clara berlari keluar tetapi tidak bisa menemukan pintu keluar. Setiap pintu yang ia coba buka terkunci dengan rapat. Kemudian ia mendengar suara langkah kaki berat lagi. Suara itu semakin mendekat. Clara merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Dan sebelum ia sempat berlari, sosok gelap muncul di hadapannya. Sosok itu mengenakan jas dokter yang compang-camping. Wajahnya pucat dan tampak seperti baru bangkit dari kematian. Dengan suara serak, sosok itu berbisik, "Kamu tidak bisa keluar. Rumah ini akan memilikimu." Keesokan harinya, Rumah Sakit Santa Mari ditemukan dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Clara. Hanya ada beberapa catatan yang tertinggal di meja kerjanya. Warga setempat mengatakan bahwa rumah sakit itu memang terkutuk dan bahwa jiwa-jiwa pasien yang meninggal secara tragis tidak bisa pergi begitu saja. Sekarang Rumah Sakit Santa Mari hanya tinggal kenangan, dengan dinding yang semakin rusak dan tak terawat. Namun, setiap malam beberapa orang yang berani melewati jalan dekat rumah sakit itu sering mendengar suara langkah kaki yang berat, bisikan yang memanggil nama mereka, dan melihat bayangan yang berkeliaran di balik jendela yang pecah. Mereka yang mencoba masuk ke dalam rumah sakit itu tidak pernah kembali, dan kisah tentang kutukan rumah sakit tua itu terus hidup dalam bisikan angin malam.